ayat Malik Yaumiddin memberikan pesan kepada kita bahwa semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah. Saya ulangi, hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah. Malik, Allah yang punya, bukan kita yang memiliki. Yang kedua, seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita satu saat akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya. Yaumiddin, Malik Yaumiddin, saya yang punya, dan satu hari nanti saya akan tanya. Anda nanti lihat bahasan kita di rekaman yang sebelumnya supaya bisa menyambungkan korelasi dengan bahasan hari ini. Pelan-pelan. Jadi baik itu nikmat yang berada pada jasad kita. Hati-hati, pandangan itu nikmat, mata itu nikmat, telinga itu nikmat. Dan ini punya Allah, bukan punya kita, karena bahasanya titipan. Jadi mumpung Bapak Ibu, saya, kita dititipkan nikmat ini, gunakan pada yang baik. Kalau enggak ya salah, keliru. Akan ditanya oleh Allah. Saya beberapa saat lalu, kami ada di Padang, di daerah Payakumbuh, sampai ke daerah Padang. Saya mau kasih gambaran begini, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Dari nikmat usia saja ya, sekarang ada gerakan luar biasa menuju generasi Quran. Generasi Quran. Daerah Payakumbuh itu ke Padang sedang menciptakan suasana kota Quran. Anak-anak yang bergerak kepada Quran, sampai wali kotanya, Masya Allah, sampai wali kotanya. Anda bayangkan sekarang, beberapa daerah di Indonesia saja, bukan di Arab, itu anak 4-5 tahun sudah mulai bisa terbiasa menghafal sampai 15 juz Quran, setengah Quran. Anak usia 4-5 tahun, rata-rata 15 juz, 10 juz, beberapa tempat seperti itu. Maka kalau kita misalnya diberikan usia yang berlebih daripada itu, 40 tahun, 50 tahun, jangankan menghafal, untuk baca saja belum tersentuh, anak ketinggalan. Jauh gitu. Di persaingan ke surga itu tiketnya makin mahal Pak sekarang, bukan makin murah. Jadi kalau Anda nggak siapkan sekarang, jauh. Bisa nggak kebayang, ada anak, belum berlaku hisab untuk anak itu, taklifnya belum berlaku, kalau sholat juga dia nggak dihisab, maksiat belum dihisab, dia sudah berusaha mencari bekal untuk menghadap Rabbnya, menghafalkan Quran. Ada orang yakin akan dihisab, usianya lebih daripada itu, dia masih bermain-main dalam kehidupannya. Itu saat akan ditanya. Yang paling luar biasa itu, Masya Allah, saya sampai diam, saya sampai menangis Pak. Hati saya menangis. Saya beberapa detik diam begini, kayak nggak sadar gitu. Kami diundang ke daerah Tawas semuanya, di Binangun, ujung Jawa Tengah, daerah agak ke dalam terpencil. Jadi Anda cari di Google itu, di Google belum tentu ketemu, saking terpencilnya gitu ya. Masya Allah, kami dapat info ada keluarga perawat kambing di situ. Kita kunjungi, karena kisahnya ini luar biasa. Kami datang ke situ, Masya Allah, melihat satu keluarga, wajahnya memancarkan aura kebaikan, kan? Ternyata Anda tahu hidupnya itu cuma 100.000 per bulan. 100.000 per bulan. Tidak ada tampak di wajahnya keluhan. Kami datang sudah mencari hidangan terbaik untuk tamunya. Ada yang masak ikan dulu segala, itu tampilkan cuma 100.000 per bulan. Bisa nggak Anda terbayang? Ada orang desa, di tepian desanya, hidup 100.000 per bulan, tidak pernah mengeluh. Ada orang, Masya Allah, mengatakan saya orang kota, ratusan kali lipat daripada itu, hampir setiap detiknya terisi dengan keluhan. Tapi yang menarik, ketika kami lihat kambingnya, ada 4 ekor pada saat itu, kami ditunjukkan, Allahu Akbar, ketika saya lihat, itu seluruh kambingnya ditutup dengan potongan aqua, Pak. Ya, Ibu ya, yang kayak ada 1 liter itu kan agak besar ya, ditutup di mulutnya begini. Saat ditutup seperti itu, saya tanyakan, ini kenapa kambingnya sakit? Tegas saya tunjuk, sampai saya tunjuk, ini sakit kambingnya. Perhatikan jawabannya, ini kami sampai diam, sampai saya menangis dalam hati. Lihat jawaban orang ini. Ini kambing tidak sakit, tapi kami baru datangkan dari penjualnya. Sampai tiba di sini, kami tutup mulutnya supaya tidak memakan yang bukan haknya. Supaya tidak memakan yang bukan haknya. Demi Allah saya katakan, orang ini cuma dititipkan 100.000 plus kambingnya, dan itu pun yang dirawat punya orang lain. Dia jaga setiap sennya sampai hak kambingnya. Anda dititipkan berapa oleh Allah? Dan sudahkah Anda bisa pastikan ketika Allah menanyai suatu saat nanti Anda bisa pertanggungjawabkan setiap sennya? Di mana digunakan? Dan karena itu punya Allah, bukan punya kita. Punya Allah, suatu saat akan ditanya gitu. Karena itu kalau kita balik bertanya kepada Allah, ya Allah, ketika Engkau titipkan kepada kami, bagaimana cara kami menggunakannya? Seperti apa kami, ya Allah? Dan kalau kami punya kesulitan, seperti apa memohon petunjuk-Mu? Seperti apa Engkau akan menolong kami? Maka diberikan jawaban di ayat seterusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.